jabatannya ada harga mahal yang harus dibayar oleh pemerintah. Dia akan melihat sebuah gelombang protes yang begitu tidak pernah lihat dia dalam sejarah hidupnya. Aku hadir di sini, tidak ada niatan lain. Jokowi, kamu harus mundur, kamu tidak malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan kawan-kawan Farouk Abdillah channel ulas berita hangat untuk kita semua. Ini dalam rangka demokratisasi dan supremasi hukum. Berita hangat hari ini yakni seputar perkembangan di pekan-pekan terakhir ini tentang hangatnya situasi politik di tanah air yang kian memanas, yang diwarnai dengan langkanya minyak goreng, harga daging yang meninggi, serta kebutuhan rakyat yang kini mulai menaik harganya. Ditambah lagi dengan gorengan-gorengan yang terjadi pada pekan-pekan terakhir ini adalah periodisasi jabatan presiden. Ada yang bilang minta 3 periode, iyalah. Minta periode. Ya, jabatannya yang manis, jabatan manis. Kemudian dengan gorengan-gorengan apa lagi? Penista agama. Kemudian gorengan ada apa lagi ya? Putusan pengadilan ex Laskar FPI yang dinilai tidak adil, gorengan-gorengan Boster, kemudian gorengan tentang Haris Azhar dan Fathiah, serta kegiatan tumpukan masalah di tengah-tengah kita yang tidak pernah usai, bergerak terus, seperti kita ini tidak berhenti mendengarkan kegaduhan-kegaduhan yang sangat merisaukan kita. Kita hanya berdoa, kita hanya berharap kelak Indonesia bisa menyelesaikan masalah-masalah ini dengan sebaik-baiknya. Namun selagi kita punya kepentingan, oknum-oknum di NKRI punya kepentingan, yang kepentingan itu kepentingan pribadi, kelompok, golongan, apalagi oligarki, negeri ini tidak akan pernah tuntas menyelesaikan masalah-masalahnya. Para pengamat hari ini menyatakan kegaduhan-kegaduhan itu juga menambah bagian dari kemungkinan terjadinya inflasi. Kemudian juga ditambah dengan perang
Ukraina dan Rusia yang semakin lama semakin seru. Dan paling parah lagi, hari ini kita dihadapkan dengan rendahnya daya beli masyarakat dan pendapatan mereka semakin menurun. Banyak beberapa orang yang saya temui di berbagai kota mengaku begitu sulitnya mencari uang hari ini untuk mendapatkan rezeki hari ini, dan mereka sangat menderita. Baik, kita dengarkan bersama-sama apa yang sebenarnya yang terjadi hari ini. Dan yang paling keras memukul di dalam pelataran politik Indonesia, yakni tuntutan agar Presiden Republik Indonesia turun dari jabatannya. Dan ini bukan hari ini, bukan tahun 2002. Sebelum-sebelumnya sudah ada tuntutan untuk Presiden Jokowi turun dari jabatannya. Dan ini tanda-tanda, rasanya tidak tanda-tanda. Ada sesuatu yang tak nyaman yang akan kita rasakan di kemudian hari. Beberapa pengamat mengatakan ini mirip-mirip ketika menjelang lengsernya Presiden Soeharto beberapa waktu yang lalu, tahun 98. Dan inilah yang kita khawatirkan sebagai anak-anak negeri, sebagai orang pinggiran, sebagai kelompok sandal jepit, wong cilik, dihadapkan pada masalah-masalah ini. Peribahasa mengatakan, apabila gajah bertempur dengan gajah, maka pelanduk yang menjadi korbannya. Kita, rakyat kecil, menjadi korbannya. Baik apa berita yang hari ini, dan kita saksikan tadi berbagai unjuk rasa, di video-video yang kami temukan di tempat grup-grup WhatsApp atau TikTok, ini menandakan ada sesuatu di dalam negeri ini yang harus kita waspadai bersama. Jangan sampai negeri ini terpecah belah, jangan sampai terjadi perang saudara. Dan inilah harapan kita kepada para pemimpin bangsa, agar tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi pentingkanlah untuk keumatan rakyat Republik Indonesia. Rujukan berita ini yang saya sampaikan mulai tadi adalah saya dapat dari berita seputar tangsel.com yang judulnya ngeri. Emak-emak minta Presiden Jokowi mundur. Langsung dari gedung DPR. Niku Silalahi, mahasiswa nggak malu. Mungkin mahasiswanya nggak dikira nggak unjuk rasa, yang unjuk rasa juga sebelum-sebelumnya. Update hari ini saya tidak mendengar itu, dan itulah barangkali negeri ini memang negeri yang senantiasa memberikan warna-warni, ya warna-warni kehidupan, warna-warni politik, dan warna-warni yang macam-macam. Baik, saya bacakan seputar tangsel.com. Viral video emak-emak meminta agar Presiden Joko Widodo segera mengundurkan diri dari jabatannya. Video emak-emak meminta Jokowi mundur itu diketahui diambil langsung dari Gedung Nusantara 5 DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam video berdurasi 38 detik itu, terlihat sejumlah emak-emak membawa poster yang bertuliskan DPR sebagai Dewan Pengkhianat, Penipu. Wah, DPR dituliskan di dalam posternya sebagai Dewan Pengkhianat, Penipu, dan Perampok rakyat. Ini kalau rakyat marah ya begini ya, jangan tersinggung. Emak-emak itu pun menyanyikan yel-yel agar Jokowi mundur sambil menunjukkan jempol yang mengarah ke bawah. Gini loh, jempol ke bawah begini ya. Oh ya gini. Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, ucap mereka. Menanggapi hal ini, aktivis Niku Silalahi ikut angkat bicara dan menyinggung para mahasiswa. Niku Silalahi mempertanyakan sikap para mahasiswa yang dinilainya kalah dengan emak-emak yang berani dan militan dalam bersuara. Adik-adik mahasiswa, apa nggak malu kalian dengan emak-emak yang lebih berani dan militan dalam bersuara? Kata Niku Silalahi dikutip oleh seputar tangsel.com dari akun Twitter Niku_Silalahi pada Senin
28 Maret 2022. Menurut Niko Silalahi, emak-emak yang ada di video tersebut lebih mengetahui dalam menyerang dan akan, ya saya ulangi, menurut Niko Silalahi, emak-emak yang ada di video tersebut lebih mengetahui dalam menyerang akan permasalahan dan memberikan solusi bagi Indonesia. Niko Silalahi menyinggung pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa tidak ada visi dan misi menteri, yang ada hanya visi dan misi presiden. Mama ini lebih tahu dalam menyerang akar masalah dan memberi solusi bagi negeri ini. Sebab seperti kata Jokowi, tidak ada visi dan misi menteri, yang ada adalah visi dan misi presiden. Ya, kalau melihat persoalan itu, ya tentu kita tahu kalau memang itu apa yang dikerjakan para menteri merupakan visi dan misinya presiden yang dilakukan oleh para menteri, kesalahan-kesalahan pasti tidak bisa disalahkan kepada para menterinya. Sementara kita ingat beberapa hari yang lalu Pak Jokowi sempat memarahi para menterinya, bahkan akan mereshuffle para menterinya gara-gara mereka membelanjakan uang negara dari barang-barang impor. Oleh karenanya, hal-hal yang sedemikian itu seharusnya merupakan tanggung jawab dan risiko Presiden kita Republik Indonesia. Karena Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang memilih menteri-menterinya. Dan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada para menterinya dalam melaksanakan kebijakan para presiden, seharusnya Pak Jokowi bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Dan memang tidak banyak kawan-kawan Farouk Abdillah, video-video unjuk rasa yang marah hari ini tidak muncul, jarang muncul. Bahkan saya tidak menemui, bahkan beberapa aktivis media sosial menyatakan tidak muncul di televisi. Entah bagaimana, tapi rupanya media sosial hari ini lebih keras, lebih menggedor apa-apa yang ada di media-media lainnya. Mudah-mudahan hari ini kita dapat membaca bahwa agar persoalan-persoalan di Republik ini tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dipetik eskan. Karena apa? Ada media-media lain, termasuk YouTube kali ini, adalah media yang bisa menyebarkan informasi yang sehat, yang mungkin dipetik eskan oleh oknum-oknum, kekuatan oligarki, dan kekuatan rupiah. Oleh karenanya, mari kita tetap tegak berdiri dengan keyakinan. Dan mari kita melakukan upaya-upaya penegakan hukum, demokratisasi, dengan menggunakan channel atau media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menyebar kemana-mana dan memberikan edukasi bagi kita bahwa negeri ini ada beberapa hal yang lama tidak terungkap dengan baik tentang unjuk rasa ini, sehingga kita berharap para pengunjuk rasa yang berpendapat dan sebagainya senantiasa tetap bergerak untuk menegakkan keadilan di NKRI. Dan berpendapat seperti mereka-mereka itu bukan tindakan-tindakan yang menyalahi ketentuan atau undang-undang. Tapi kita, negara, memberi kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan dalam rangka memberikan kontribusi terhadap negara yang mungkin kontribusi itu dapat membangkitkan kembali negara kesatuan Republik Indonesia yang hari ini punya masalah-masalah di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Itulah harapan kita bersama. Mudah-mudahan Indonesia senantiasa menjadi bagian republik yang memberikan kesejukan, memberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada rakyatnya. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kawan-kawan dan semua pihak, saya ucapkan, saya sampaikan,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.